Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing bagus dan semoga bermanfaat. Sombong terselubung. Seorang pria yang sedang bertamu di rumah seorang ketua organisasi tertegun heran ketika melihat sang ketua sedang sibuk bekerja sendiri menyikat lantai rumahnya sampai bersih. Pria itu bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan, Pak Ketua?" Pak Ketua menjawab dengan tersenyum, "Tadi saya kedatangan tamu yang meminta nasihat. Saya berikan banyak nasihat yang bermanfaat. Namun, setelah tamu itu pulang, saya merasa jadi orang hebat. Kesombongan saya mulai muncul. Oleh karena itu, saya lakukan pekerjaan ini untuk membunuh perasaan sombong itu." Sombong adalah penyakit hati yang sering menghinggapi kita semua. Siapa saja dan apapun statusnya, orang awam atau tokoh agama bisa juga dihinggapi penyakit sombong ini. Bahkan di kalangan para pengkhotbah pun, benih-benih kesombongan kerap muncul tanpa mereka sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi, di mana kita merasa lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatan, lebih rupawan, dan lebih terhormat dari orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih rajin, lebih pintar, lebih kompeten, lebih berpengalaman, lebih berwawasan dibanding dengan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita yang pertama lebih bermoral, yang kedua lebih pemurah, yang ketiga lebih banyak amalnya, keempat lebih bersemangat berjuang dan beribadah, 5 lebih banyak kontribusinya untuk umat, 6 lebih besar dari orang lain berdasarkan apa yang sudah dicapai, seraya meremehkan orang lain dengan menganggapnya orang kecil. 7 lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan kita, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi mudah terlihat. Namun, sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit dilihat. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita melakukan introspeksi diri. Kadang kita butuh orang lain untuk mengintrospeksi diri. Kita juga butuh kritikan dan masukan dari orang lain. Mari kita sadari bahwa setiap hal yang baik yang bisa kita lakukan itu semua adalah karena izin dan pertolongannya saja. Maka hendaklah kita banyak bersyukur kepadanya. Semua itu adalah anugerahnya. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehinaan diri dan kejatuhan yang mendalam. Tetaplah bersabar dan rendah hati. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, kedua tangan kita juga kosong. Waktu datang, kita tidak membawa apa-apa. Waktu pergi, kita juga tidak membawa apapun. Jangan sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin dan rendah. Bukankah kita semua hanyalah tamu di dunia ini? Pada waktunya, kita pulang ke akhirat dan semua milik kita hanyalah titipan dari Tuhan yang sewaktu-waktu diambilnya. Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Hanya satu kepunyaan kita yang bukan pinjaman, yang akan kita bawa kemanapun kita pergi, yaitu iman dan perbuatan atau amal. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.